Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Firdausi dengan NIM 1911111824 dari kelompok 1 ADU 192. Di sini saya akan melakukan video untuk ujian skillet KMB 3 dengan topik pengkajian luka orif-oref, di mana tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mencegah terjadinya resiko komplikasi pada luka orif-oref dan juga mendeteksi secara dini komplikasi yang ada pada luka orif-oref. Nah, baik, sebelum kita mulai, itu adalah namanya tahap praorientasi, di mana yang pertama kita sebagai perawat menyiapkan diri, yang kedua kita lihat rekam medis klien dan juga orderan dari dokter, yang ketiga kita siapkan alat-alatnya, yang keempat kita siapkan juga lembar dokumentasi untuk pengkajian. Selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi. Nah, selanjutnya kita orientasi kepada klien. Selamat pagi Bapak. Ya pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Ansia Nata. Bapak bisa panggil saya Perawat Nata. Nah, apa kabar dengan Bapak Danu? Ya betul, dengan saya sendiri. Usia 38. Ya. Bisa saya lihat tulangnya, Pak? Nah, benar Bapak Danu usia 38 ya, Pak. Nah, bagaimana perasaannya pagi ini, Pak? Ya begitulah, baik Sus. Oke, baik. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan pengkajian pada luka Bapak. Untuk kita tujuannya itu untuk saya lihat apakah ada tanda-tanda komplikasi dan juga kita untuk mencegah komplikasi-komplikasi pada luka Bapak. Lalu kita untuk tindakannya kita lakukan sekitar 10-15 menit. Di sini saja, apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, baik. Nah, setelah kita dapat persetujuan dari klien, kita bisa cuci tangan dan juga kita lampirkan tutup privasi klien dengan lampirkan dengan tirai. Nah, baik, sebelum kita mulai, kita kaji dulu, kita lihat apakah ada terasa tonjolan-tonjolan tulang pada gips klien. Nah, selanjutnya jika sudah, kita bisa buka gipsnya menggunakan gunting khusus. Ini sih ya Pak, saya buka gipsnya ya Pak. Ya. Nah, untuk gips samanya bisa kita buang. Nah, lalu kita kaji, kita lihat apakah ada tonjolan-tonjolan tulang pada luka klien, dan juga kita lihat apakah ada bagaimana bekas dari jahitan luka klien. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan pendarahan terselubung. Di sini yang pertama kita cek terlebih dahulu apakah ada pendarahan pada luka klien. Bisa dilihat jika pendarahan pada luka klien itu biasanya darahnya berwarna merah kecoklatan atau warna merah kehitaman ataupun warna terang. Nah, di sini Pak darahnya luka terlihat normal ya Pak. Nah, setelah itu kita bisa lihat bagaimana bekas luka klien. Kita bisa lihat tepi-tepi luka klien menggunakan pen light. Kita bisa lihat tepi-tepi lukanya. Setelah itu kita bisa ukur luas dari luka klien untuk menghitung cairan yang akan kita berikan, yang akan kita masukkan kepada klien. Nah, setelah itu kita bisa lakukan TTV. Nah, seperti yang kita tahu, kalau ada komplikasi itu bisa mempengaruhi TTV. Jadi kita bisa cek TTV-nya itu tekanan darah klien, juga kita tekanan darah, suhu, pernafasan dan juga nadi klien. Nah, baik Bapak, setelah kita cek ini normal semua ya Pak, tekanan darahnya normal, nadi Bapak juga normal, pernapasan juga normal, dan juga suhunya juga normal ya Bapak. Nah, selanjutnya jangan lupa kita dokumentasikan pada lembar yang sudah kita sediakan. Nah, selanjutnya pemeriksaan kedua yaitu neurovascular promise. Di sini dimana kita akan mengecek resiko dari gangguan tadi itu yang biasanya diakibatkan oleh pemasangan gips yang terlalu ketat atau terlalu kuat. Nah, di sini kita bisa melakukan dengan pemeriksaan CSM, di mana itu kita akan lakukan setiap 2 jam untuk 8 jam pertama dan 4 jam untuk 48 jam selanjutnya. Nah, yang pertama ada pemeriksaan C yaitu color pulse, di mana kita ada 3 pemeriksaan. Yang pertama kita cek dulu pengisian kapiler darah. Kita lakukan penekanan pada ujung-ujung ekstremitas. Di sini kan yang luka di tangan, kita bisa cek di ujung jari. Ini siapa? Kita cek ya Pak. Kita lakukan penekanan.
dan kita lihat pemenuhannya apakah kurang dari 3 detik atau tidak. Nah, di sini kurang dari 3 detik ya Bapak, seperti normal. Nah, selanjutnya kita raba nadi klien apakah terasa hangat atau tidak, dan juga kita cek suhu klien. Nah, baik Bapak, untuk yang pemeriksaan C semuanya normal ya Bapak. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan sensation atau sensasi. Kita bisa tanyakan apakah ada rasa kebas, mati rasa pada klien. Nah, baik Bapak, apakah ada rasa kebas pada lukanya Pak? Enggak sih. Mati rasa? Enggak juga. Oke, berarti normal ya Bapak ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada movement, di mana kita lihat apakah bisa menggerakkan di bagian luka atau tidak. Bapak, ini masih bisa digerakkan Pak? Ya, bisa diangkat tangannya coba Pak. Oke, diturunkan. Jari-jarinya bisa digenggam Pak. Oke. Nah, baik, berarti normal ya Bapak ya. Nah, selanjutnya kita jangan lupa untuk dokumentasikan pada lembar yang sudah kita sediakan. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan kompartemen sindrom, di mana kompartemen itu sendiri adalah ruang kosong yang ada pada jaringan otot yang yang bersifat tidak elastis. Jadi, ketika terjadi cedera ataupun luka, itu biasanya kalau terjadi pendarahan, itu darahnya bisa masuk ke dalam ruangan tersebut, dan juga jika terlalu banyak itu bisa bengkak. Nah, jika terjadi pembengkakan, itu bisa menekan pembuluh darah sehingga peredaran darah menjadi tidak adekuat ataupun tidak lancar ke area ekstremitas, sehingga jika tidak terpenuhnya suplai darah pada ekstremitas bisa menyebabkan kematian jaringan atau nekrosis. Nah, untuk pemeriksaan tersebut kita bisa cek apakah ada kebas, mati rasa ataupun kelumpuhan. Nah, baik Bapak, ini apakah terasa kebas Pak? Enggak sih kalau dari saya. Mati rasa Bapak? Enggak juga. Baik. Untuk tangannya apakah pernah terasa ada kelumpuhan gitu Pak? Enggak, bisa saya gerak. Oke, baik. Berarti normal ya Bapak ya. Nah, selanjutnya kita bisa kita cek juga apakah ada vaksotomi atau irisan jaringan otot. Kita lihat. Nah, baik Bapak, ini tidak ada terjadinya vaksotomi ya Pak, atau irisan jaringan otot. Nah, berarti semuanya normal, dan jangan lupa untuk kita dokumentasikan pada lembar yang sudah disediakan. Nah, baik, pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan keempat dan kelima, yaitu ada pemeriksaan kerusakan jaringan dan kulit dan juga pemeriksaan infeksi terselubung, di mana kedua kondisi ini itu bisa terjadi akibat yang pertama, pemasangan gips yang terlalu ketat dan terlalu kuat itu bisa mengakibatkan penekanan pada jaringan luka sehingga bisa mengalami infeksi dan inflamasi dan iritasi. Nah, selanjutnya pemasangan gips yang masih ada ujungnya yang runcing atau tajam sehingga bisa mengenai jaringan luka klien, atau juga pemasangan gips yang tidak simetris. Nah, pemeriksaannya kita bisa lakukan. Yang pertama, jika masih terpasang gips, kita bisa raba apakah di atas dan juga di bawah gips klien itu terasa hangat atau tidak. Jika terasa hangat, itu kemungkinan terjadinya inflamasi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat jika sudah dibuka gipsnya, kita bisa lihat drainasenya, atau adakah tercium bau yang tidak sedap pada luka klien. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari infeksi dan inflamasi. Nah, yang terakhir, setelah kita cek, kita bisa memasang kembali. Ketika ingin memasang kembali gips yang baru, kita bisa tumpulkan dulu gipsnya, dan juga kita berikan lubang-lubang kecil pada gipsnya untuk mempermudah dalam perawatan luka. Nah, selanjutnya kita bilang ke klien, Bapak, ini sudah normal ya Pak, nggak ada bau tidak enak, juga drainasenya aman ya Pak. Nah, setelah itu kita dokumentasikan. Nah, baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai dan juga alhamdulillah semuanya normal. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan pemeriksaan ini Pak? Ya, senang, soalnya tadi udah suster bilang hasilnya normal semua ya sis ya. Oke, alhamdulillah baik segitu ya Pak. Nah, baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Nggak ada sih. Oke, baik Bapak. Nah, nanti kita akan kembali lagi untuk memasang gips yang baru ya Bapak ya. Ya, terima kasih ya atas kerjasamanya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Demikian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.